Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Hauna Abdiya Salamah, Lukmanur Rahman Hafiz, Nurharsia Rizka, dan Regilita Firdausi akan mempresentasikan materi topik 1 sampai 13. Yang pertama mengenai project management. Pengertian manajemen project. Manajemen proyek adalah disiplin ilmu yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian sumber daya manusia, keuangan, material, dan informasi untuk mencapai tujuan proyek yang spesifik dalam batasan waktu, biaya, dan kualitas yang telah ditentukan. Karakteristik proyek itu yang pertama memiliki satu sasaran yang jelas dan telah ditentukan yang menghasilkan lingkup tertentu berupa produk akhir. Yang kedua bersifat sementara dengan titik awal dan akhir yang jelas. Yang ketiga biasanya terdiri atas aktivitas yang kompleks dan saling terkait. Yang keempat di dalamnya terdapat suatu tim yang memiliki banyak disiplin ilmu serta terdiri atas banyak departemen. Lalu yang selanjutnya mengerjakan sesuatu yang belum pernah dikerjakan sebelumnya atau memiliki sifat yang berubah atau non-rutin. Lalu jelas dan intensitas kegiatan cepat berubah dalam kurun waktu yang relatif pendek. Lalu peserta memiliki multisasaran yang sering kali berbeda, terdapat jangka waktu, biaya, dan persyaratan performance atau mutu yang pasti, dan yang terakhir mempunyai kadar risiko tinggi. Yang selanjutnya, tujuan manajemen proyek. Yang pertama itu ada efisiensi, yaitu memastikan setiap aspek proyek berjalan efisien, termasuk keuangan, waktu, dan sumber daya. Lalu yang kedua keseimbangan, yaitu menjaga keseimbangan antara kualitas dan batasan proyek, seperti ruang lingkup, waktu, dan biaya. Yang ketiga kepuasan klien, yaitu memastikan hasil akhir sesuai dengan ekspektasi klien. Lalu penghematan biaya, atau meminimalkan risiko pembengkakan biaya. Lalu yang kelima, keamanan di lapangan, mengurangi risiko kecelakaan kerja. Dan yang terakhir, memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, yaitu memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pemangku kepentingan. Tujuan dari manajemen proyek itu dapat disimpulkan yaitu memastikan bahwa suatu proyek dapat diselesaikan dengan efisien dan efektif, mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta memenuhi kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan atau stakeholder. Lalu tahapan-tahapan manajemen proyek. Itu umumnya siklus hidup manajemen proyek terdiri dari 5 tahapan utama. Yang pertama, inisiasi. Itu mendefinisikan proyek pada tingkat yang luas, mengidentifikasikan tujuan proyek, ruang lingkup awal, dan pemangku kepentingan utama, lalu menyusun project charter atau dokumen yang mengotorisasi proyek secara formal, dan menilai kelayakan proyek. Lalu yang kedua, perencanaan atau planning, itu mengembangkan peta jalan rinci tentang bagaimana tujuan proyek akan dicapai, menentukan ruang lingkup proyek secara detail, menyusun jadwal proyek, merencanakan anggaran biaya proyek, manajemen sumber daya, manajemen risiko, manajemen komunikasi, dan manajemen kualitas. Yang ketiga, pelaksanaan atau eksekusi, yaitu melaksanakan pekerjaan yang didefinisikan dalam rencana proyek, mengelola dan mengarahkan tim proyek, berkomunikasi dengan pemangku kepentingan, mengelola perubahan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, dan memastikan kualitas pekerjaan. Lalu yang keempat, pemantauan dan pengendalian, monitoring atau controlling, yaitu melacak, meninjau, dan mengatur kemajuan proyek, membandingkan kinerja aktual dengan rencana proyek, memastikan proyek tetap berada pada jalur yang benar untuk mencapai tujuannya. Lalu yang terakhir adalah penutupan atau closing, yaitu mengformalkan penyelesaian proyek, menyelesaikan semua aktivitas proyek, melepaskan sumber daya proyek, merayakan keberhasilan proyek. Kesimpulannya, manajemen proyek yang efektif sangat penting karena dapat membantu organisasi, yaitu yang pertama meningkatkan efisiensi dan produktivitas, mengurangi resiko kegagalan proyek, meningkatkan kualitas hasil proyek, meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan, dan mencapai tujuan strategis organisasi. Hal ini akan membekali kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proyek secara efektif dan disiplin untuk keberhasilan yang memuaskan. Selanjutnya, topik 2 mengenai fungsi manajemen proyek. Fungsi-fungsi utama manajemen proyek. Fungsi manajemen proyek adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan proyek secara efektif dan efisien. Secara umum, fungsi-fungsi ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa area utama. Yang pertama, perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau directing, pengendalian atau controlling, dan penutupan atau closing.
Perencanaan atau planning, yang pertama ada mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup, mendefinisikan secara jelas apa yang ingin dicapai oleh proyek dan batasan-batasan pekerjaan yang terlibat. Yang kedua ada membuat struktur rincian kerja atau work breakdown structure (WBS), memecah proyek menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan mudah dikelola. Yang ketiga ada menyusun jadwal proyek, menentukan urutan, durasi, dan ketergantungan antar tugas, serta menetapkan tanggal mulai dan selesai proyek. Yang keempat, mengembangkan anggaran biaya, memperkirakan semua biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Yang kelima ada merencanakan sumber daya, menentukan sumber daya manusia, material, dan peralatan yang dibutuhkan serta bagaimana mereka akan dialokasikan. Yang keenam ada mengidentifikasikan dan merencanakan respon resiko, menganalisis potensi resiko yang dapat mempengaruhi proyek dan mengembangkan strategi untuk mengurangi dampaknya. Yang ketujuh ada merencanakan komunikasi, menentukan bagaimana informasi akan dikelola dan didistribusikan kepada para pemangku kepentingan. Yang kedelapan, yang terakhir, ada merencanakan kualitas, menetapkan standar kualitas yang diharapkan dan bagaimana kualitas akan dipastikan. Selanjutnya, pengorganisasian itu membentuk tim proyek, mengembangkan struktur organisasi proyek, dan mengalokasikan sumber daya. Lalu yang ketiga, pengarahan atau directing, itu memimpin dan memotivasi tim, berkomunikasi efektif, mengelola konflik, dan memberikan bimbingan dan pelatihan. Lalu selanjutnya, pengendalian atau controlling, itu memantau kemajuan proyek, mengukur kinerja, menganalisis varian, mengambil tindakan korektif dan preventif, dan mengelola perubahan. Selanjutnya, penutupan atau closing. Yang pertama itu memastikan semua pekerjaan selesai, mendapatkan penerimaan formal, menyelesaikan kontrak dan keuangan, mendokumentasikan pelajaran yang didapat, melepaskan tim dan sumber daya. Selanjutnya, peran manajer proyek dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen proyek. Manajer proyek adalah individu yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua fungsi manajemen proyek dilaksanakan secara efektif. Mereka adalah pemimpin tim proyek dan bertugas untuk yang pertama, memfasilitasi perencanaan proyek, membangun dan mengelola tim proyek, mengarahkan dan memotivasi anggota tim. Yang keempat, memantau kemajuan dan kinerja proyek, mengelola risiko dan perubahan, berkomunikasi dengan semua pemangku kepentingan, dan yang terakhir, memastikan proyek mencapai tujuannya dalam batas yang ditetapkan. Selanjutnya kesimpulan. Secara keseluruhan, fungsi-fungsi manajemen proyek bertujuan untuk yang pertama meningkatkan kemungkinan keberhasilan proyek, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meminimalkan risiko dan masalah, memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pemangku kepentingan, menyelesaikan proyek tepat waktu dan sesuai anggaran, dan meningkatkan kualitas hasil proyek. Memahami dan menerapkan fungsi-fungsi manajemen proyek secara efektif adalah kunci untuk keberhasilan setiap proyek, baik skala kecil maupun besar. Materi topik 3 yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam manajemen proyek. Pihak-pihak yang terlibat. Yang pertama, ada pemilih proyek atau pemberi tugas atau pengguna jasa adalah orang atau badan yang memiliki proyek dan memberikan pekerjaan kepada pihak penyedia jasa. Hak dan kewajiban pengguna jasa. Yang pertama, menunjuk penyedia jasa atau konsultan atau kontraktor. Yang kedua, meminta laporan periodik. Yang ketiga, memberi fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan penyedia lahan (UTK). Yang keempat, pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua ada konsultan. Konsultan merupakan orang atau badan yang berperan sebagai pihak penyedia jasa dan ditunjuk oleh pemberi tugas untuk membantu jalannya pekerjaan sesuai lingkup pekerjaan yang ditugaskan. Yang ketiga, konsultan perencanaan. Bertugas membuat dokumen perencanaan terdiri atas detail engineering design for tender DWG, for construction DWG, RKS, perhitungan struktur, memberikan usulan serta pertimbangan kepada pengguna jasa. Yang keempat, konsultan QS atau QI atau scheduler berperan dalam menggabungkan biaya konseptual, biaya pengembangan desain,
estimasi dokumen konstruksi, menyiapkan biaya proyek termasuk biaya kontraktor, biaya umum, kontingensi, upah, asuransi, dan menganalisis penawaran kontraktor. Yang kelima, konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai koordinator, memberikan usulan atau pertimbangan pekerjaan, perencanaan, pelelangan, pelaksanaan dari awal hingga akhir proyek, mewakili pemberi tugas. Yang keenam, ada konsultan pengawasan, adalah orang atau badan yang ditunjuk oleh pengguna jasa untuk membantu pengelolaan pelaksanaan pembangunan pekerjaan mulai awal hingga selesai pekerjaan konstruksi. Yang ketujuh, kontraktor adalah orang atau badan yang ditunjuk oleh pengguna jasa untuk membantu pengelolaan pelaksanaan pembangunan pekerjaan mulai awal hingga selesai pekerjaan. Yang kedelapan, ada subkontraktor, pihak yang ditunjuk oleh kontraktor dan disetujui oleh pemilik untuk melaksanakan sebagian pekerjaan kontraktor pada bagian fisik proyek yang memiliki keahlian khusus. Yang kesembilan, ada pemasok atau supplier, pihak yang ditunjuk oleh kontraktor untuk memasok material yang memiliki kualifikasi yang diinginkan oleh pemilik. Yang kesepuluh, institusi keuangan adalah perbankan atau lembaga keuangan yang mendukung ketersediaan dana untuk memenuhi anggaran biaya perencanaan dalam menyelesaikan fisik bangunan. Yang ke-11, badan pemerintahan merupakan pengelolaan teknis atau dinas PU atau Distarcip yang ditugaskan untuk membantu pemberi tugas dan perencanaan dan pelaksanaan fisik bangunan gedung khususnya untuk proyek-proyek pemerintah. Materi topik keempat yaitu pelelangan pemilihan penyedia barang atau jasa atau konsultan dan kontraktor di Indonesia. Pelelangan atau tender. Definisi pelelangan atau tender. Pengadaan barang atau jasa pemerintahan yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang atau jasa adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Adapun prinsip pelelangan, yang pertama efisien, yang kedua efektif, yang ketiga terbuka dan bersaing, yang keempat transparan, yang kelima adil tidak diskriminatif, yang keenam akuntabel. Adapun asas lelang, yang pertama asas publisitas dan diumumkan, yang kedua asas persaingan dan basis harga tawar, yang ketiga asas kepastian dan tinggi menang, yang keempat asas pertanggungjawaban, yang kelima asas efisiensi waktu tempat sama waktu hemat tanpa perantara. Adapun jenis-jenis cara pelelangan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Yang pertama ada pelelangan umum. Pelelangan umum adalah pelelangan yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara terbuka dan luas melalui media massa, minimal satu media cetak dan papan pengumuman resmi, untuk umum sehingga masyarakat luas yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. Yang kedua, pelelangan terbatas adalah pelelangan yang untuk pekerjaan tertentu yang diikuti oleh penyedia jasa yang telah dinyatakan lulus pra-kualifikasi dan jumlahnya diyakini terbatas. Yang ketiga, pelelangan sederhana adalah metode pemilihan penyedia barang atau jasa lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi, 200 juta rupiah. Yang keempat adalah pemilihan langsung, adalah metode pengadaan barang atau jasa konstruksi dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran, minimal 3 penawar dari penyedia barang atau jasa yang telah lulus pra-kualifikasi, serta dilakukan negosiasi dengan baik teknis maupun biaya. Pengumuman dilakukan secara terbuka dan luas melalui media massa. Yang kelima, ada penunjuk
penunjukan langsung adalah proses pengadaan barang dan jasa tanpa melalui proses pelelangan umum, pelelangan terbatas, dan pemilihan langsung. Yang keenam, ada pengadaan langsung adalah metode pemilihan penyediaan barang atau jasa langsung kepada penyedia barang atau jasa tanpa melalui pelelangan atau seleksi atau penunjukan langsung. Pengadaan langsung dapat dilakukan bertahap terhadap penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang bernilai paling tinggi. Yang ketujuh, ada swakelola, adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri, alat sendiri dengan menggunakan tenaga sendiri, alat sendiri atau upah borongan tenaga. Materi topik 5. Bahasan kali ini tentang metode kontrak proyek konstruksi. Yang pertama, ada kontrak umum atau design bid build. Kontrak umum merupakan cara tradisional yang sudah banyak digunakan dalam sebuah proyek. Metode ini memperkerjakan konsultan perencana dengan kontraktor dalam kontrak yang terpisah. Kontraktor umum menguasai satu komponen utama proyek dan mengontrak subkontraktor untuk pekerjaan di luar keahliannya. Proses memungkinkan memiliki durasi yang lebih lama dibanding dengan metode lainnya karena semua pekerjaan desain harus diselesaikan sebelum solusi tawaran. Adapun keuntungannya yaitu dapat menghasilkan proyek dengan biaya lebih rendah karena sifat kompetitif dan proses pelelangan. Harga proyek sudah ditetap sejak awal sehingga lebih mudah dalam perencanaan anggaran. Dan kekurangannya adalah tahap desain dapat mengharuskan pemilik mengeluarkan banyak biaya sebelum mendapatkan harga pasti untuk proyek konstruksi yang sebenarnya. Lalu bergantung pada kualitas desain, pemilik mungkin rentan terhadap perubahan desain, keterlambatan, dan biaya tambahan yang diajukan oleh kontraktor yang tidak dapat memberikan masukan sebelum konstruksi dimulai. Yang kedua, ada kontrak rancang bangun atau design build. Bedanya dengan yang sebelumnya adalah pemilik menunjuk satu pihak untuk mengurus desain dan konstruksi sekaligus. Pekerjaan proyek ini bisa dimulai sambil desain berjalan. Di sini, tim konstruksi dan desain bekerja sama untuk menciptakan desain yang lebih efisien. Tanggung jawab pemilik sedikit, cukup menyetujui desain saja dan membayar sesuai progres. Kontraktor harus memiliki keuangan yang kuat, keterampilan manajemen yang baik, serta kinerja yang andal. Keuntungannya adalah desain lebih efisien, proyek lebih cepat selesai, dan biaya lebih terkendali. Kekurangannya adalah pemilik tidak tahu desain di awal, dan adapun risiko penggunaan material murah yang bisa terjadi jika tidak diawasi. Multiple prime kontraktor, yaitu pemilik mengontrak langsung banyak kontraktor utama sekaligus. Metode ini cocok untuk pemilik yang memiliki pengalaman dalam manajemen proyek konstruksi. Keuntungannya adalah hubungan kontrak langsung pemilik dengan kontraktor, kontrol lebih besar, transparansi data, mengurangi biaya proyek. Kekurangannya adalah butuh keahlian manajemen, kompleksitas kontrak, koordinasi sulit, dan adanya risiko keterlambatan. Yang keempat adalah Construction Management System. Metode ini, pemilik proyek mengontak desainer untuk menyiapkan desain dan manajer konstruksi. Manajer konstruksi bertindak sebagai wakil pemilik sementara semua kontrak tetap atas nama pemilik. Keuntungannya adalah mempercepat proyek, kontrol biaya yang lebih baik, tender yang kompetitif, kualitas terjaga dan efisiensi tinggi, mengevaluasi kelayakan konstruksi secara rutin, transparansi keuangan. Kekurangannya adalah biaya awal tidak tetap dan bisa berubah sesuai kualitas dokumen desain. Perubahan desain setelah konstruksi berisiko mahal. Metode manajer konstruksi sebagai agen menambah beban administrasi bagi pemilik. Yang kelima, ada Construction Management at Risk atau CM at Risk. Mirip dengan sistem sebelumnya, tetapi manajer konstruksi yang bertanggung jawab atas risiko proyek. Manajer konstruksi sudah terlibat sejak awal dalam proses desain, terutama sebagai pengendali biaya serta mengawasi konstruksi layaknya kontraktor umum. Desain dan konstruksi bisa berjalan bersamaan, cocok untuk proyek berskala besar, renovasi, atau proyek dengan banyak tahapan. Kelebihannya yaitu waktu proyek bisa lebih cepat karena desain dan konstruksi berjalan bersamaan, mengurangi risiko pemilik dikarenakan manajer konstruksi yang bertanggung jawab atas keterlambatan dan pembengkakan biaya, fleksibilitas untuk perubahan desain. Kekurangannya,
Jika biaya lebih rendah dari perkiraan, manajer konstruksi bisa mendapat keuntungan lebih. Biaya awalnya juga belum pasti. Yang keenam, ada swakelola atau self-performed construction. Di sini, milik proyek mengelola semuanya sendiri dari desain, pengadaan, dan konstruksi, sehingga tanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan ditanggung oleh pemilik. Pada metode ini, pemilik proyek harus memiliki kemampuan yang umumnya dimiliki oleh konsultan dan kontraktor. Pekerjaan dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri atau kontraktor. Jenis kontrak yang mungkin ditawarkan adalah harga tetap, harga satuan, dan kontrak negosiasi. Kelebihannya adalah efisiensi biaya karena tidak ada pihak ketiga yang terlibat, pengendalian kualitas yang lebih kuat, mempercepat proses pengambilan keputusan dan persetujuan kontrak, fleksibilitas lebih tinggi, dan transparansi lebih besar. Kekurangannya adalah keterbatasan SDM dan keahlian khusus yang mungkin tidak dimiliki oleh pemilik. Risiko kendala keuangan lebih besar, pengawasan yang kurang efektif, dan adanya masalah dalam koordinasi tim. Pengawasan bisa lemah jika tim kurang pengalaman. Yang terakhir ada turnkey putar kunci. Pemilik menyerahkan segala ke satu kontraktor termasuk pembiayaan. Setelah selesai, pemilik tinggal memutar kunci dan proyek siap digunakan. Di sini, kontraktor dapat menjadi konsultan perencana. Jenis kontrak yang ditawarkan adalah harga tetap, harga maksimum bergaransi, dan kontrak rancang bangun dengan biaya tambah upah tetap. Keuntungannya adalah pemilik tidak mengeluarkan tenaga ekstra, tidak perlu menyediakan pendanaan penuh sejak awal proyek, kualitas pekerjaan terjamin jika kontraktor yang dipilih dimiliki skill dan reputasi yang baik. Kekurangannya adalah fleksibilitas terbatas, biaya konstruksi cenderung lebih tinggi karena risiko ditanggung kontraktor, pemilik harus membayar biaya tambahan, dan adanya risiko kegagalan proyek jika kontraktor tidak kompeten. Materi topik 6 membahas tentang kerangka acuan kerja atau KAK atau dalam bahasa Inggrisnya Term of Reference atau TOR. Definisi KAK menurut Pasal 1 Ayat 5 Perbub Pasal Nomor 70 Tahun 2020 adalah dokumen yang memuat gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Sedangkan pengertian dari kumparan KAK atau TOR adalah dokumen atau berkas yang berisi penggambaran serta perjanjian-perjanjian antara para pihak dalam proyek. Dengan kata lain, TOR adalah acuan dalam pelaksanaan sebuah proyek. Manfaat dan tujuan KAK adalah menjadi dasar perencanaan proyek atau kegiatan, memudahkan audit oleh manajemen dan keuangan, menilai kualifikasi suatu proyek, mengendalikan kinerja bagi pimpinan. Pada KAK atau TOR mencakup penjelasan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan berapa perkiraan biaya suatu kegiatan. Struktur KAK TOR diantaranya adalah 1. Latar belakang menjelaskan tentang kenapa melaksanakan proyek tersebut. Kedua, uraian kegiatan menjelaskan bagaimana jenis-jenis kegiatan proyek yang akan dilakukan beserta batasan-batasannya. Ketiga, maksud dan tujuan mencakup maksud dan tujuan yang menjelaskan mengapa proyek tersebut dilaksanakan serta manfaat yang diharapkan. Keempat, metode dan tahapan menjelaskan bagaimana proyek tersebut akan dilakukan. Kelima, jadwal dan tempat menjelaskan kapan dan di mana aktivitas tersebut dilaksanakan. Keenam, menjelaskan hasil apa yang diharapkan dari proyek atau program. Yang ketujuh, tim evaluasi menjelaskan siapa yang tergabung dalam tim proyek atau kegiatan. Kedelapan, logistik dan anggaran menjelaskan berapa banyak biaya yang diperlukan proyek secara detail. Rincian ini mencakup RAB, spesifikasi nominal gaji, biaya produksi sponsor, akomodasi penggantian biaya perjalanan, hingga fasilitas pendukung proyek. Yang terakhir adalah pelaksanaan mencakup seluruh informasi pelaksanaan dan penanggung jawab yang merangkum seluruh informasi terkait proses pelaksanaan proyek. Bagian ini menyangkut siapa yang bertanggung jawab termasuk pemimpin tim pelaksana serta pihak yang memegang kendali. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi minggu 7, yaitu Inquiry Letter. Inquiry Letter adalah surat yang digunakan untuk meminta informasi atau penjelasan detail terkait suatu produk, layanan, dan lain-lainnya.
Dari informasi atau penjelasan yang diberikan, kita bisa membuat keputusan atau menyelesaikan suatu masalah. Inquiry letter sangat penting dalam dunia kerja, dan ini adalah alasannya. Yang pertama adalah meminta informasi, bisa dari seperti informasi harga, spesifikasi produk, atau jasa layanan dari suatu perusahaan. Terus bisa memberikan penjelasan, mulai dari memahami lebih detail tentang suatu prosedur atau persyaratan tertentu dari perusahaan tersebut. Terus yang terakhir, menjalin kerjasama. Bisa digunakan untuk menanyakan peluang kerja sama bisnis atau proyek. Ini adalah sebuah main component sama format dalam inquiry letter. Lalu pembahasan materi minggu ke-8 yaitu Bill of Quantity. Bill of Quantity atau BOQ adalah dokumen yang berisi rincian kuantitas bahan, tenaga kerja, dan layanan yang lain diperlukan dalam suatu proyek. Saya akan menjelaskan mengapa BOQ sangat penting dalam proyek konstruksi. Yang pertama, perencanaan anggaran. BOQ membantu dalam perencanaan anggaran proyek dengan memberikan gambaran yang komprehensif tentang biaya dan sumber daya yang dibutuhkan. Lalu, pengadaan material. BOQ memudahkan proses pengadaan material karena memberikan daftar rinci kebutuhan dalam proyek. Terus, proses tender. BOQ sering digunakan sebagai acuan dalam proses tender dan kontrak, memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang lingkup pekerjaan. Ya, yang terakhir adalah manajemen proyek. BOQ membantu dalam manajemen proyek dengan memfasilitasi komunikasi antar stakeholder dan mempermudah monitoring dan evaluasi selama proses konstruksi menjalan. Di sini adalah main component dalam BOQ, yaitu deskripsi pekerjaan, deskripsi yang jelas dan ringkas untuk setiap item yang diperlukan dalam proyek, seperti bata atau plaster, semen, dan lain-lainnya. Lalu satuan ukur atau unit of measurement menyebutkan satuan untuk setiap item pekerjaan. Misalnya dalam meter, kilogram, meter persegi. Lalu kuantitas, jumlah bahan atau pekerjaan yang diperlukan untuk setiap item. Terus harga atau biaya yang terkait dengan setiap item atau unit pekerjaan. Lalu biaya total, total biaya untuk setiap item pekerjaan, yaitu kuantitas kali dengan harga. Di sini saya akan menjelaskan terkait rincian anggaran biaya. Rincian anggaran biaya atau RAB adalah dokumen yang merinci seluruh biaya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu proyek konstruksi. RAB mencakupi biaya bahan, tenaga kerja, peralatan, dan biaya tidak langsung. Selanjutnya adalah proses pembuatan RAB, mulai dari analisis proyek. Sebelum membuat RAB, pastikan Anda sudah memahami ruang lingkup proyek secara detail. Misalnya, apakah proyeknya berupa pembangunan rumah,
renovasi atau proyek konstruksi. Lalu membuatkan daftar kebutuhan dan pekerjaan yang diperlukan dalam proyek. Ini bisa mencakupi dari pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, atau pekerjaan instalasi, dan lain-lainnya. Terus, hitung bahan dan jumlah kebutuhan. Tentukan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk setiap pekerjaan dan jumlah yang diperlukan. Misalnya berapa meter kubik beton, atau jumlah pintu dan jendela, lalu jenis cat sebagai finishingnya, dan lain-lainnya. Terus ada estimasi harga bahan dan tenaga kerja. Cari harga pasar untuk setiap bahan yang dibutuhkan, serta biaya tenaga yang dibutuhkan untuk setiap jenis pekerjaan. Anda bisa menggunakan harga dari pemasok atau kontraktor lokal untuk memastikan anggaran lebih akurat. Atau juga mencari daftar isi harga bahan dan jasa tenaga untuk suatu wilayah atau provinsi. Lalu kalkulasi biaya pekerjaan. Kalian jumlah bahan yang dibutuhkan dengan harga satuan bahan tersebut dan hitung biaya tenaga kerja untuk setiap pekerjaan. Jangan lupa untuk menambahkan biaya overhead dan lainnya. Untuk jaga-jaga, menambahkan kontingensi. Biasanya disarankan untuk menambahkan biaya kontingensi atau cadangan seperti sekitar 5-10% dari total biaya untuk mengantisipasi perubahan harga atau kejadian yang tak terduga. Lalu buat rincian RAB atau mengisi RAB-nya sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dalam suatu proyek. Di samping kanan adalah salah satu contohnya untuk pembangunan rumah tinggal 90 meter persegi. Selanjutnya topik 9 mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Definisinya, K3 adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja maupun orang lain di tempat kerja. Atau juga berdasarkan sumbernya yaitu Kemenkes Unit Pelayanan Kesehatan, K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu upaya kerjasama saling pengertian dan partisipasi dari pengusaha dan karyawan dalam perusahaan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja dalam rangka meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, tujuan dari K3 yang pertama mencegah kecelakaan dan cedera kerja, kedua menjaga kesehatan dan kesejahteraan karyawan di tempat kerja, menjamin keselamatan karyawan di tempat kerja, meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan, menurunkan biaya yang timbul akibat cedera atau kecelakaan kerja, memperbaiki citra perusahaan di mata masyarakat dan karyawan, dan yang terakhir meningkatkan mutu produk atau layanan yang dihasilkan oleh perusahaan. Selanjutnya, fungsi K3 yang pertama, pekerja memahami bahaya dan risiko dari pekerjaannya. Pekerja memahami tindakan dan pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan. Pekerja memahami hak dan kewajiban khususnya dalam peraturan terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Pekerja mengetahui bagaimana tindakan dalam keadaan darurat seperti kebakaran, gempa, kecelakaan, dan sebagainya. Pekerja mampu berpartisipasi untuk membuat tempat kerjanya lebih aman. Pekerja dapat melindungi rekan kerjanya dari risiko kecelakaan kerja, dan yang terakhir, pekerja mampu untuk menghindarkan keluarganya dari penyakit-penyakit yang mungkin bisa tertular dari tempat kerja. Faktor-faktor kecelakaan kerja, yang pertama ada faktor lingkungan, kondisi tempat kerja yang tidak aman, medan kerja yang licin, penerangan yang kurang memadai,
suhu kerja yang ekstrim baik terlalu panas maupun terlalu dingin, kebisingan berlebihan yang dapat mengganggu komunikasi dan mengurangi fokus pekerja. Yang kedua ada faktor manusia, ketidakpatuhan terhadap SOP, kurangnya pelatihan keselamatan kerja, tidak menggunakan alat pelindung diri atau APD, kurangnya keterampilan pekerja, minimnya komunikasi dan koordinasi antar pekerja, kondisi fisik yang tidak fit, dan terakhir yang ketiga, faktor peralatan. Desain alat yang tidak memperhatikan keamanan, misalnya peralatan yang sudah usang tetapi masih digunakan. Yang kedua, kondisi mesin yang tidak layak berisiko menyebabkan kecelakaan, dan tata letak mesin yang buruk menyulitkan mobilitas pekerja dan meningkatkan potensi kecelakaan. Lalu selanjutnya, upaya pencegahan kecelakaan kerja. Yang pertama, memberikan pelatihan dan edukasi keselamatan kerja kepada pekerja, menjaga kondisi tempat kerja agar tetap aman dan sesuai standar keselamatan, lalu menggunakan alat perlindungan diri yang lengkap sesuai dengan regulasi standar K3. Lalu memeriksa dan memastikan peralatan kerja dalam kondisi layak serta aman digunakan, memperhatikan kondisi fisik pekerja untuk menghindari resiko kecelakaan akibat kelelahan atau gangguan kesehatan, lalu memastikan pekerja mematuhi prosedur keselamatan kerja yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya, syarat-syarat keselamatan kerja menurut Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970. Yang pertama, mencegah dan mengurangi kecelakaan, mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan, memberikan kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian lain yang berbahaya. Lalu, yang kelima, memberi pertolongan pada kecelakaan, memberi alat-alat perlindungan diri pada pekerja, mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembapan, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, suara, dan getaran. Lalu yang kedelapan, mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja fisik maupun psikis, peracunan, infeksi, dan penularan. Yang sembilan, memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai, dan menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik. Lalu menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup, memelihara kebersihan dan kesehatan serta ketertiban, memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, dan cara proses kerjanya, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya, alat perlindungan diri. Itu regulasinya yang pertama, ada helm, yaitu melindungi dari benturan benda jatuh. Lalu pelindung telinga, melindungi dari peralatan mesin yang bersuara nyaring. Lalu ada celana caps, yaitu berbahan kokoh yang terdiri dari legging dan ikat pinggang. Lalu ada sepatu boot, melindungi dari benda tajam atau berat. Lalu ada pelindung mata, yaitu melindungi dari debu, serpihan logam, cahaya terang, dan cairan berbahaya. Lalu ada rompi dengan warna mencolok. Lalu ada sarung tangan, melindungi dari benda tajam atau panas. Dan melindungi dari sengatan listrik atau material berbahaya. Lalu ada harness, yaitu melindungi dari bahaya jatuh saat bekerja di ketinggian. Selanjutnya ada rambu-rambu K3, yaitu yang pertama rambu peringatan dengan fungsi memberikan peringatan tentang potensi bahaya yang ada di sekitar dengan warna yang umumnya berwarna kuning dengan simbol hitam. Lalu yang kedua ada lampu larangan yang berfungsi menginformasikan tentang tindakan yang dilarang untuk dilakukan di area tertentu dan berwarna merah dengan simbol putih atau hitam. Selanjutnya ada lampu perintah yang berfungsi menyampaikan instruksi yang wajib diikuti oleh pekerja atau orang yang berada di area proyek dengan warna umumnya berwarna biru dengan simbol putih. Lalu ada rambu petunjuk, yaitu memberikan informasi penting tentang lokasi atau prosedur tertentu yang harus diketahui oleh pekerja dengan warna biasanya hijau dengan simbol putih. Selanjutnya topik 10 mengenai estimasi biaya. Pengertiannya, estimasi biaya konstruksi adalah perhitungan komprehensif untuk menentukan total anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proyek, dengan tujuan untuk memberikan harga penawaran yang realistis dan akurat sehingga dapat diterima oleh klien dan membantu meningkatkan keuntungan yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tepat waktu sesuai anggaran.
Estimasi biaya berfungsi untuk pembuatan anggaran, membantu pengambilan keputusan, menentukan harga penawaran, alokasi sumber daya, manajemen biaya, dan manajemen risiko. Jenis-jenis estimasi biaya berdasarkan pembuatannya. Yang pertama, estimasi biaya oleh pemilih proyek. Umumnya masih bersifat kasar, perhitungan berdasarkan perkiraan volume pekerjaan secara global, dijadikan patokan, dan dilihat apakah proyek layak untuk dilaksanakan, dilanjutkan sesuai anggaran atau tidak. Yang kedua, estimasi biaya oleh pemilik proyek. Lebih detail dan terstruktur, perhitungan berdasarkan RKS atau rencana kerja dan syarat-syarat bangunan. Lalu yang ketiga, estimasi biaya oleh pemilik proyek. Perkiraan biaya proyek yang paling mendekati biaya aktual. Kontraksi akan mempelajari terlebih dahulu RKS yang dibuat oleh konsultan sebelumnya. Dan yang terakhir, kontraktor akan melihat medan konstruksi dan menentukan bahan-bahan dan alat apa saja yang dibutuhkan untuk membangun proyek. Selanjutnya, jenis-jenis estimasi biaya kontraktor. Yang pertama, estimasi tingkat kasar, digunakan pada tahap awal perencanaan proyek, cocok untuk informasi proyek masih terbatas, berdasarkan data historis dari proyek sejenis, dan memiliki tingkat akurasi sekitar 30-50% dari biaya sebenarnya. Selanjutnya, estimasi skematik yang dilakukan saat proyek masih dalam tahap konsep awal, detail teknis belum lengkap, memberikan gambaran kasar mengenai biaya proyek, membantu memilih proyek dalam pengambilan keputusan awal. Yang ketiga, estimasi rinci, yaitu perhitungan biaya dengan tingkat detail yang tinggi, mencakup seluruh aspek proyek, seperti bahan, tenaga kerja, alat, waktu, dan biaya lainnya. Lalu selanjutnya digunakan untuk penyusunan anggaran akhir atau RAB dan pelaksanaan proyek. Yang keempat, estimasi berdasarkan unit, yaitu mengalihkan jumlah unit pekerja dengan biaya per unit, lalu digunakan untuk proyek dengan item standar seperti dinding, lantai, atau atap. Lalu yang kelima, estimasi biaya operasional, yaitu perkiraan biaya untuk menjalankan dan merawat proyek setelah selesai dibangun, lalu termasuk biaya listrik, air, perawatan rutin, perbaikan, dan pengelolaan properti. Metode penjadwalan atau time schedule proyek konstruksi. Bagan balok atau bar chart ditemukan oleh Gunn dan Frederick W. Taylor dalam bentuk bagan balok dengan panjang balok sebagai representasi durasi setiap kegiatan. Yang kedua ada kurva S atau Hannum curve, sebuah grafik yang dikembangkan oleh Warren T. Hannum atas dasar pengamatan terhadap sejumlah besar proyek sejak awal hingga akhir, dapat menunjukkan kemajuan proyek berdasarkan kegiatan, waktu, dan bobot pekerjaan yang dipresentasikan sebagai presentasi kumulatif dari seluruh kegiatan proyek. Yang ketiga ada network planning, diperkenalkan oleh tim perusahaan DuPont dan Rand Corporation untuk mengembangkan sistem control management. Metode ini mengendalikan sejumlah besar kegiatan yang memiliki ketergantungan yang kompleks. Metode ini lebih sulit, tetapi hubungan antar kegiatan jelas dan dapat memperlihatkan kegiatan kritis. Skala waktu kurva S. Kurva SD atau saat dini apabila aktivitas-aktivitas yang tidak kritis direncanakan dilaksanakan dengan segera. Caranya dengan menempatkan aktivitas-aktivitas tidak kritis pada bagian paling kiri yang masih mungkin. Lalu kurva SL itu atau saat lambat apabila aktivitas-aktivitas yang tidak kritis direncanakan dan dilaksanakan pada waktu akhir dengan menghabiskan slack-nya. Caranya dengan menempatkan aktivitas-aktivitas tidak kritis pada bagian paling kanan yang masih mungkin. Lalu tahapan pembuat kurva S, ini menurut Bahtiar Ibrahim tahun 1997, seperti yang tertera pada gambar. Tahapan pembuatan kurva S yang pertama, tetapkan waktu pelaksanaan, buat tabel uraian, tetapkan urutan pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, tetapkan durasi tiap item pekerjaan. Lalu yang kelima, menghitung presentasi bobot pekerjaan. Yang keenam, tentukan presentasi kemajuan pekerjaan. Yang ketujuh, jumlahkan kemajuan pekerjaan per satuan waktu dan membuat kurva S. Selanjutnya topik 13 mengenai network planning and critical path method. Definisi networking planning.
networking planning atau jaringan kerja merupakan salah satu metode yang menjelaskan hubungan antara kegiatan dan waktu yang secara grafis mencerminkan urutan rencana kegiatan atau pekerja proyek menurut Imam Soeharto 1990. Manfaat networking planning. Menurut Handoko 2010, manfaat networking planning itu yang pertama perencanaan suatu proyek yang kompleks, scheduling pekerjaan sedemikian rupa dalam urutan yang praktis dan efisien, mengadakan pembagian kerja dari tenaga kerja dan dana yang tersedia, lalu scheduling ulang untuk mengatasi hambatan-hambatan dan keterlambatan. Lalu yang kelima menentukan trade-off atau kemungkinan pertukaran antara waktu dan biaya. Lalu yang keenam menentukan probabilitas penyelesaian suatu proyek tertentu. Metode network planning. Metode diagram grafik atau chart method diagram digunakan untuk perencanaan dan pengendalian proyek dalam bentuk diagram grafik. Lalu ada teknik manajemen jaringan atau network management technique digunakan untuk perencanaan dan pengendalian proyek berbasis teknologi informasi atau juga disebut IT. Selanjutnya, prosedur dalam penilaian program evaluation procedure, digunakan untuk merencanakan, mengendalikan, dan menilai kemajuan suatu program. Yang keempat, analisis jalur kritis, critical path analysis, digunakan untuk penjadwalan dan mengendalikan sumber daya proyek. Yang kelima, metode jalur kritis, critical path method, digunakan untuk menjadwalkan dan mengendalikan proyek yang sudah pernah dikerjakan sehingga data, waktu, dan biaya setiap unsur kegiatan telah diketahui oleh evaluatornya. Dan yang terakhir adalah teknik menilai dan meninjau kembali, program evaluation and review technique, digunakan pada perencanaan dan pengendalian proyek yang belum pernah dikerjakan. Selanjutnya, manfaat critical path method. Yang pertama, membantu mengetahui aktivitas apa saja yang harus jadi prioritas demi kesuksesan sebuah proyek dengan melihat hubungan antara satu aktivitas dengan yang lainnya. Yang kedua, mengorganisir proyek yang besar dan kompleks sehingga membuatnya dapat dikerjakan secara efisien. Yang ketiga, memungkinkan perhitungan keterlambatan sebuah aktivitas sehingga kamu dapat mengetahui batas toleransi keterlambatan selesainya sebuah aktivitas supaya tidak mengganggu jadwal proyek. Yang keempat, membantu dalam mengalokasikan sumber daya sehingga dapat mengurangi overall cost. Yang kelima, mengetahui dampak dari perubahan penjadwalan sebuah proyek. Dan yang terakhir, membantu dalam mengurangi durasi selesainya sebuah proyek dengan mengoptimalkan critical path. Selanjutnya, simbol dan aturan networking planning. Yang pertama, lingkaran kecil atau node. Simbol lingkaran menyatakan suatu kejadian atau event, yaitu akhir dari satu kegiatan dan awal dari kegiatan lain. Kejadian merupakan titik temu atau batas antar kegiatan. Yang kedua, anak panah sejajar atau double arrow merupakan menunjukkan kegiatan di lintasan kritis. Lalu anak panah menunjukkan suatu kegiatan atau aktivitas yang memerlukan waktu, sumber daya material, tenaga kerja, dan peralatan, serta memiliki arah dari kiri ke kanan. Anak panah juga menggambarkan urutan dan keterkaitan antar kegiatan dalam proyek. Lalu yang terakhir, anak panah terputus-putus atau dummy, menunjukkan kaitan antara dua kegiatan yang satu harus menunggu selesainya satu kegiatan lain atau kegiatan semu. Dummy berfungsi untuk membatasi mulainya kegiatan. Dummy tidak mempunyai durasi karena tidak memakai atau menghabiskan sumber daya. Selanjutnya, hubungan antar simbol. Hubungan antar simbol dan urutan kegiatan dalam proses perhitungan dengan metode CPM dikenal dengan beberapa parameter sebagai berikut. Yang pertama ada SPA atau saat paling awal, yaitu saat paling cepat atau paling awal peristiwa terjadi, yang berarti waktu paling cepat suatu kegiatan yang berasal dari node tersebut dapat dimulai, karena menurut aturan dasar suatu kegiatan baru dapat dimulai apabila kegiatan terdahulu selesai. Lalu ada SPY,
saat paling cepat peristiwa yang mungkin terjadi, maksudnya waktu mulai paling awal suatu kegiatan. Bila waktu kegiatan dinyatakan dalam hari, maka waktu ini merupakan hari pertama kegiatan dimulai. Lalu yang terakhir, SPA, saat paling cepat peristiwa terakhir mungkin terjadi, berarti waktu selesai paling awal atau suatu kegiatan. Bila hanya ada satu kegiatan terdahulu, maka SPAG, kegiatan terdahulunya merupakan SPAE, kegiatan berikutnya. Lalu selanjutnya terdapat sebuah rumus kegiatan menuju ke peristiwa seperti pada gambar, dan ini rumus sebuah kegiatan keluar dari peristiwa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.